Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini dan pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana cara mengecek status makalah ya, status makalah kita. Misalnya kita punya makalah, kita ingin tahu statusnya pada saat terbit di sebuah jurnal internasional yang bereputasi, itu statusnya apakah Q1, Q2, Q3 atau Q4. Tentunya kita melihat status dari jurnal itu sendiri. Ya, kita melihat status dari jurnal itu sendiri. Q1, Q2, Q3 atau Q4. Oke, karena ini biasanya diperlukan pada saat akan mengajukan DUPAK ya, daftar usulan untuk penilaian angka kredit ya, terutama bagi peneliti atau dosen yang akan mengajukan KUM untuk penelitian. Biasanya akan melihat ke sana ya, melihat statusnya di Scopus Q1, Q2, Q3 atau Q4 ya, karena itu menentukan nilai ya. Biasanya kalau Q1 itu nilainya 40 ya. Q2 36 ya, Q3 32 ya, Q4 28 seperti itu ya. Jadi perlu mengetahui ketika suatu makalah terbit ya, kita tidak tahu tahun berapa, apakah 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir, apa statusnya pada saat itu, pada saat terbit. Jadi dilihat statusnya pada saat terbit, ya. Makanya makalah itu ada tahun terbitnya. Tahun terbit, bulan berapa biasanya ada di situ. Nah, cara mengeceknya nanti adalah ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita lihat tanggal publikasi makalah di jurnal ya. Jadi nanti kita coba praktekkan. Kita menemukan sebuah makalah terbit di jurnal, di situ ada keterangan tanggal tanggal terbit ya, bulan atau tahun terbit. Ada volume edisi gitu dan itu akan ada di situ tanggal terbitnya. Lalu kita mengecek status jurnal yang memuat makalah tersebut ya. Kita lihat status jurnal tersebut di website ini, Simago Journal Ranking ya, Simago Journal Ranking. Pada saat makalah tersebut terbit ya, pada saat makalah tersebut terbit, status jurnalnya status apa? Q1, Q2, Q3 atau Q4. Ya, misalnya jurnalnya terbit di 2017, maka cara mengeceknya ini yang ketiga, ini langkah 3. Status makalah adalah status jurnal 1 tahun sebelumnya atau T-1. Kalau dia terbit di 2017, maka status yang berlaku pada saat itu adalah status penilaian jurnal di 2016. Karena penilaian QQ-an ini ya, Q1, Q2, Q4 ini dilakukan tiap tahun. Ya, kalau misalnya sekarang 2021, itu nanti penilaian penilaiannya biasanya di akhir-akhir tahun, mungkin bulan Oktober gitu ya. Bulan Oktober artinya selama Januari sampai Oktober 2021, penilaian yang berlaku adalah penilaian tahun sebelumnya, tahun 2020. Jadi kalau ada makalah terbit di sebuah jurnal gitu di tahun 2021 sekarang, maka yang kita lihat adalah status jurnal tersebut tahun sebelumnya, tahun 2020. Ya, jadi 1 tahun sebelumnya atau T-1. Itulah status dari makalah tersebut. Ya, coba kita lihat, kita coba praktekkan ya. Misalnya di sini saya tadi mencari kata kunci. Oke, saya ulangi aja. Saya mencari IoT tentang security, mencari tentang IoT security IoT ya, keamanan dari IoT di IEEE Explore. Kemudian saya filter, saya munculkan jurnal aja, apply. Ini ada maintenance ya di IEEE. Ada maintenance, oke. Tetap kita bisa mengakses. Nah, misalnya di sini
kita carilah ya. Ini jurnal Internet of Things. Ini jurnal IEEE Access. Ini Communication Survey and Tutorials. Ini jurnal-jurnal IEEE semua ya. Coba kita aja buka aja coba ya satu ya. Ini makalah ini. Makalah ini terbitnya nih ya terbitnya 2020 ya. Edisi 10 volume 7. Oke. Terbitnya di 2020. Artinya karena makalah ini terbit di 2020, statusnya itu nanti kita lihat status dari jurnal ini. Internet of Things IEEE Internet of Things Journal di Simago. Tapi kita lihat dulu, kita masuk ke ininya dulu nih. Kita klik jurnalnya. Supaya masuk ke jurnalnya, ini jurnalnya. Nanti kita cek jurnal ini di Simago Journal Ranking dengan cara kita mengambil ininya ISSN-nya ya. Mana dia ISSN-nya? Coba kita cari dulu. Mana dia? ISSN. Kita cari dulu. Mana dia? Impact Factor-nya ini. Ini sih jurnal-jurnal terpercaya ya. Tapi kita harus cari dulu ISSN-nya di mana ya? Ini About Journal. Oke, About Journal. Become Reviewer. Mana dia ya? ISSN. Oh sorry, ini tadi belum masuk ke jurnal IEEE, masih di ini ya, masih di IEEE Explore. Coba kita akses jurnalnya. Mana dia? Websitenya di mana ya? Early access, current issue. Coba current issue. Submit manuscript. Coba kita cari. Ini jurnal home ya. Jadi kita ke jurnalnya, jurnal home. Ini dia pindah ke sini. Nah, ini dia jurnalnya. Kita cari ISSN-nya ya. Ada di mana? Mana dia? ISSN. Ini impact faktornya tahun 2020, 2019. Mana dia ya?
home, coba kita home. Mana ya ISSN-nya? Gimana caranya ya? Belum ketemu, coba saya ke sini aja. Coba kita kasih ketikkan aja di sini IEEE Internet of Things Journal. Enter. Nah, ini dia muncul di sini. Kita klik aja. Nah, kita bisa lihat makalah tersebut. Ini ada ini sih. Iklan. Jurnalnya ya. Jadi tadi ada makalah terbit di sini tahun 2020. Kita lihat di sini indeksnya 67 ya. Negaranya nih United States ya. Internet of Things Journal ini ada di Amerika. Bidangnya computer science, computer network and communication. Ini dan seterusnya, ada signal processing. Publishernya ini IEEE ya. Ini dia ISSN-nya, tapi tadi nggak ketemu di sana ya, mestinya dicari. Biasanya kalau kita ketemu ISSN-nya, ini yang kita copy. ISSN ini yang kita copy, baru kita masukkan ke sini nih. Ya, itu lebih gampang, lebih gampang untuk ketemu daripada masukkan judulnya, karena judul-judul jurnal biasanya ada yang mirip-mirip, ya, ada yang mirip-mirip. Jadi lebih cepat menemukan kalau kita ketemu ISSN-nya, langsung kita masukkan di sini, ketikkan di sini, terus enter, nanti akan langsung muncul kalau memang dia ada. Tapi kalau dia nggak ada, berarti ya jurnal itu nggak ada di sini. Artinya dia nggak Q1, nggak Q2, nggak Q3, nggak Q4. Karena tidak ada di sini. Ya, nggak ada di Simago. Nah, kita lihat ininya. Apa ini keterangan-keterangannya ya. Skopnya, ruang lingkup dari jurnal ini. Ya. Nah, yang mau kita cari tadi kan ininya di Q berapa. Ternyata jurnal ini sejak dari 2015 sampai 2019 ya. Itu Q1 terus ya. Artinya status makalah tadi ya Q1 karena dia Q1 terus nih, terbitnya 2020 berarti kan penilaian di 2019 nih ya, penilaian di 2019. Untuk penilaian atau status tahun 2020 ini akan muncul di 2021 ya. Biasanya bulan-bulan apa namanya, bulan-bulan Agustus, September, Oktober itu ya, muncul untuk penilaian 2020. Oke. Dan karena tadi makalah yang kita lihat tadi terbitnya di 2020, berarti statusnya adalah status di jurnal T-1, berarti 2019. Ini kebetulan apa namanya, statusnya nggak berubah-berubah nih, nggak fluktuatif ya, Q1 terus, berarti memang jurnal ini bagus ya, sangat bereputasi, Q1 terus. Ada jurnal yang
fluktuatif ya, misalnya Q1 terus tahun selanjutnya dia turun Q2 terus nanti naik lagi ya. Dan bagusnya jurnal ini semua bidangnya nih kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jurnal ini ada 6 bidang, semuanya Q1 terus ya. Jadi benar-benar mantap nih jurnal ini. Reviewernya pasti mantap ya, editornya mantap ya, semuanya mantap ya. Jadi Q1 terus nih ya sampai sekarang. Ya, jadi status makalah tadi adalah Q1 ya, ketika akan diusulkan untuk menjadi penilaian angka kredit, maka kita bisa memasukkan dia Q1 ya. Bisa dilihat dia terbit di tahun 2020, berarti penilaiannya adalah status jurnal pada tahun 2019 ya, yaitu Q1 nih ya. Ini Q1 semua ya. Ini grafik-grafik dari jurnal ini ya, kita bisa lihat seperti ini meningkat ya. Oke, ini statusnya nih Q1 ya, Q1 SDR 2019 2,61 ini nilainya. Oke, terus coba kita cari paper yang lain ya. Misalnya tentang apa ya? Misalnya tentang cyber security. Cyber security ya. Mudah-mudahan ada. Kita cari yang jurnal aja. Apply. Nah, kita ketemu di sini ada 854 makalah yang mengandung kata cyber security. Ya, IEEE transaction, ya biasanya kalau IEEE ini keren-keren semua ya. Ada IEEE System Journal. Nah, coba kita cari yang ini nih, ya. Tsinghua Science and Technology. Ya, ini paper ini Cyber Security Name Entity Recognition using bidirectional long short-term memory with conditional random fields. Ya, ini makalahnya Ping Chuan Ma. Ya, kita coba copy ini. Copy, kita coba cari di Simago ya. Ini tadi kita masukkan di sini nih. Terus kita enter. Nah, ini muncul. Ya, muncul. Kita klik aja untuk melihat status jurnal ini. Ini H-indeksnya 40 ya. Jurnal ini H-indeksnya 40. Negaranya Cina, jadi jurnalnya ada di Cina. Ini multidisciplinary kategorinya. Publishernya ini Universitas Tsinghua. Ya, ISSN-nya ini mulai terbit 2003 sampai 2020. Oke. Ruang lingkupnya. Ini ada homepage-nya ya, kita bisa mengakses ke homepage-nya dari jurnal tersebut. Nah, kita lihat di yang bawah. Nah, ini termasuk fluktuatif nih ya. Dia mulai terbit 2003 ya, mulai masuk ke Simago, Scopus. Pertama kali terbit itu Q3 nih. Ya, tahun selanjutnya Q3, terus dia mulai meningkat, Q2, Q2, Q2. Lalu di 2009 sempat turun jadi Q3, ya naik lagi, turun lagi. Lalu sejak 2015 sampai 2019 selalu menjadi Q1. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa fluktuatif begitu? Ya, yang namanya penilaian ya, pasti bisa naik turun. Sama seperti akreditasi perguruan tinggi. Tahun ini bisa A, mungkin tahun depan bisa turun jadi B, seperti itu ya. Tentu ada penilaian-penilaian yang kurang sehingga dia turun ya. Kalau penilaiannya bagus semua dia bisa bertahan atau naik ya. Dan
kita bisa lihat bahwa jurnal ini sejak 2015 ya sudah 5 tahun berarti berhasil mempertahankan ini levelnya Q1 terus. Nah, kalau kita lihat tadi makalah tadi ya, ini makalah yang tadi ini terbitnya di 2021 nih. Nah, terbit di 2021. Sekarang kan 2021 ya. Berarti kita lihat penilaian untuk yang masih ada di sini ya 2019 karena untuk penilaian tahun 2020 itu nanti baru akan muncul mungkin sekitar bulan-bulan September Oktober ya kan, September Oktober artinya sebenarnya kita lihat di sini nih coba kita lihat detailnya ini tahun berapa ya akan terbit. Coba kita klik. Ini open access. Kalau open access dia Juni nih. Juni 2021. Ya. Dia akan terbit Juni 2021. Berarti kita belum bisa memastikan sekarang ininya statusnya. Karena Juni 2021 itu seharusnya mungkin sudah akan muncul penilaian untuk status jurnal ini untuk tahun 2020 ya. Karena akan terbit di Juni 2021 itu kita akan lihat nanti statusnya untuk tahun 2020. Ini kan belum keluar, ini baru 2019. Jadi kita akan lihat, mudah-mudahan masih Q1 ya. Makanya karena makalah ini belum terbit, masih bulan Juni nanti akan terbit, belum bisa juga diajukan untuk usulan kenaikan pangkat. Ya, walaupun sudah muncul di website, tapi status terbitnya nanti bulan Juni. Ya, sudah dipublish, tapi dia akan terbit bulan Juni. Artinya kalau kita mau mengajukan untuk usulan kepangkatan, ya harus nunggu untuk menentukan statusnya. Ya, nanti di bulan Juni itu mudah-mudahan sudah terbit status jurnal ini untuk tahun 2020. Ya, kira-kira seperti itu. Coba kita cari lagi yang mungkin yang tahunnya lebih lama ya. Kita coba yang tahunnya lebih lama. Iya, prosesnya cukup lama. Oke, kita coba tahunnya ya. Misalnya kita turunkan aja nih. Ya, udah gitu. Apply. 2014 sampai 2017. Nah, misalnya kita cari yang bukan IEEE ini ya, yang bukan IEEE. Nah, ini misalnya nih SMPTI, ya coba kita lihat, mudah-mudahan ada kopi. Jadi ini terbit di 2017 ya. 2017 coba kita lihat. Nah, ini ada United States. Kita klik. Indexnya 2018. Oke. Bidangnya ini engineering, electrical and electronic engineering, media technology. Publishernya ini Society of Motion and Television Engineers. Oke, ini homepage-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 bidang. Jadi kalau misalnya makalah itu dikirimnya ke sini,
ke bidang yang atas, maka yang dilihat statusnya yang atas. Tapi kalau terbitnya di yang bawah, bidang yang bawah, media teknologi, maka yang kita lihat yang bagian bawah. Oke. Tadi terbitnya di 2017, berarti yang kita lihat di 2016. Nah, statusnya antara Q3 dan Q2. Ya, nanti tergantung. Makalah itu terbit di mana? Bidang yang atas atau yang bawah. Oke, karena terbit di 2017 berarti menggunakan status 1 tahun sebelumnya. Oke. Ya, cara menentukan itu kira-kira seperti itu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.